Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya berupa materi tentang pemutus tenaga atau yang biasa dikenal dengan PMT. Tujuan dari tugas ini untuk memenuhi syarat UTS Praktek Transmisi dan Distribusi semester 4 Prodi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Perkenalkan, nama saya Vigo Rizal Java Saputra dari D3 Teknik Listrik 2A, nomor induk mahasiswa 18010404010 dari Politeknik Negeri Cilacap. Lahir tanggal 2 Oktober tahun 2000 yang tentunya rajin menabung. Next. Pendahuluan. Di sini pendahuluan dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama, definisi pemutus tenaga. Yang kedua, klasifikasi pemutus tenaga. Yang ketiga, komponen dan fungsi. Yang keempat, failure mode effects analysis. Next, definisi. Definisi di sini dibagi menjadi 2 berdasarkan IEV International Electronical Vocabulary. Pemutus tenaga merupakan peralatan saklar atau switching mekanis yang mampu menutup, mengalirkan, dan memutus arus beban dalam kondisi normal serta mampu menutup, mengalirkan, atau dalam periode waktu tertentu dalam memutus arus beban dalam kondisi abnormal atau gangguan seperti kondisi hubung singkat atau short circuit. Sedangkan berdasarkan IAEA, pemutus tenaga adalah merupakan peralatan saklar atau switching mekanis yang mampu menutup, mengalirkan, dan memutus arus beban dalam kondisi normal sesuai dengan ratingnya serta mampu menutup, mengalirkan atau dalam periode waktu tertentu dan memutus arus beban dalam spesifik kondisi abnormal atau gangguan sesuai dengan ratingnya. Jadi sebenarnya fungsi utama dari PMT itu untuk membuka dan menutup suatu rangkaian listrik dalam kondisi berbeban serta jika terjadi gangguan. Next, klasifikasi PMT. PMT diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan tegangan rating atau nominal. Yang kedua, berdasarkan jumlah mekanik penggerak. Yang ketiga, berdasarkan media isolasi. Yang keempat, berdasarkan media pemadaman busur api. Next, berdasarkan tegangan rating atau nominal. Nah, di sini dibagi menjadi 4. PMT tegangan rendah atau low voltage dengan range tegangan 0,1 sampai 1 kV. Yang kedua, PMT tegangan menengah medium voltage. Tegangan range-nya itu 1 sampai 35 kV. Yang ketiga, PMT tegangan tinggi atau high voltage dengan range tegangan 35 sampai 245 kV. Yang keempat, PMT tegangan ekstra tinggi atau extra high voltage. Range tegangannya itu lebih dari 245 kV, ya setara 500 kV-an. Next, berdasarkan jumlah mekanik penggerak. Nah, dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada single pole dan yang kedua itu triple. Nah, PMT single pole ini mempunyai mekanik penggerak pada masing-masing pole. PMT jenis ini dipasang pada bay penghantar agar PMT bias recall satu fasa. Jadi satu pole itu terdapat mekaniknya sendiri-sendiri, penggeraknya, jadi dapat terputus sendiri-sendiri, tidak berbarengan. Nah, yang kedua ini PMT tri-pole. PMT jenis ini mempunyai satu mekanik penggerak untuk 3 fasa yang dilengkapi dengan kopel mekanik. PMT jenis ini dipasang pada bay trafo dan bay kopel serta PMT 20 kV untuk distribusi. Nah, berbeda dengan PMT single pole, PMT triple ini hanya memiliki satu mekanik penggerak dan memiliki satu tiang yang dikopel secara paralel, sehingga ketika mekanik penggerak ini diputuskan, maka semua pole itu akan terputus semua. Next, berdasarkan media isolasi. PMT dibagi menjadi 4
berdasarkan media isolasi menggunakan gas SF6 atau gas sulfur hexafluorid. Ini untuk memutus sampai 40 kA pada rangkaian bertegangan 765 kV. Yang kedua, PMT minyak untuk memutus arus sampai 10 kA pada rangkaian bertegangan sampai 500 kV. Yang ketiga, PMT udara hembus atau air blast untuk memutus arus sampai 40 kA pada rangkaian bertegangan 765 kV. Yang terakhir, PMT hampa udara atau vakum untuk memutus rangkaian bertegangan sampai 38 kV. Next, berdasarkan pemadaman busur api dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama jenis tekanan tunggal, yang kedua jenis tekanan ganda. Nah, untuk jenis tekanan tunggal, PMT terisi gas SF6 dengan tekanan kira-kira 5 kg per cm persegi. Selama terjadi proses pemisahan kontak-kontak, gas SF6 ditekan atau yang bisa disebut fenomena thermal overpressure ke dalam suatu tabung atau silinder yang menempel pada kontak bergerak. Selanjutnya, saat terjadi pemutusan, gas SF6 ditekan melalui nozzle yang menimbulkan tenaga hembus atau tipuan ini yang memadamkan busur api. Tiupan. PMT jenis tekanan ganda. PMT terisi gas SF6 dengan sistem tekanan tinggi kira-kira 12 kg per cm persegi dan sistem tekanan rendah kira-kira 2 kg per cm persegi. Pada waktu pemutusan busur api, gas SF6 dari sistem tekanan tinggi dialirkan melalui nozzle ke sistem tekanan rendah. Gas pada tekanan rendah kemudian dipompakan kembali ke sistem tekanan tinggi. Next, yang ketiga, komponen dan fungsi dari sistem pemutus atau PMT. Sistem pemutus PMT terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki beberapa komponen. Pembagian komponen dan fungsi dilakukan berdasarkan failure mode effects analysis sebagai berikut. Yang pertama ada primary, yang kedua dielectric, yang ketiga driving mechanism, yang keempat secondary. Jadi pada 4 sub ini terdapat komponennya pada masing-masing sub. Next, komponen pada PMT primary, subsistem primary. Yang pertama itu ada interrupter, bagian terjadi proses pembuka atau menutup kontak PMT. Di dalamnya terdapat beberapa jenis kontak yang berkenan langsung dalam proses penutupan atau pemutusan arus, yaitu terdapat beberapa kontak. Yang pertama kontak bergerak, yang kedua kontak tetap, yang ketiga kontak arcing. Nah, interrupter ini sangatlah penting dalam PMT karena terdapat sistem yang menghubungkan dan memutuskan kontak. Next, yang kedua terdapat terminal utama, bagian dari PMT yang merupakan titik sambung atau koneksi antara PMT dengan konduktor luar dan berfungsi untuk mengalirkan arus dari konduktor ke konduktor luar. Jadi terminal itu adalah titik hubung antara interrupter dengan konduktornya. Next, komponen PMT dielectric. Yang pertama itu ada electrical insulation atau isolator, dan meliputi isolator ruang pemutus atau interrupting. Nah, di interrupter itu di luarnya dibungkus dengan isolator sebagai pelindung. Yang kedua ada isolator penyangga, isolator atau isolator support, merupakan isolator yang berada pada penyangga atau support. Nah, letaknya isolator penyangga itu di bawahnya interrupter, berfungsi sebagai penyangga. Next, komponen PMT dielectric. Yang kedua itu media pemadaman busur api. Nah, itu dibagi menjadi 4.
Yang pertama ada pemadaman busur api dengan gas sulfur heksafluorida atau SF6 menggunakan gas sebagai media busur api yang timbul pada waktu memutus arus listrik. Jadi medianya itu menggunakan gas saat memutus arus listrik agar tidak timbul busur api. Gas SF6 ini mempunyai kekuatan dielektrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara, dan kekuatan dielektrik ini bertambah seiring dengan bertambahnya tekanan. Yang kedua, pemadaman busur api dengan oil atau minyak. Menggunakan minyak isolasi sebagai media pemadam busur api yang timbul pada saat PMT bekerja atau membuka atau menutup. Jenis PMT ini dengan minyak ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PMT menggunakan minyak banyak atau bulk oil, PMT menggunakan sedikit minyak atau small oil. Next, pemadaman busur api dengan udara hembus atau air blast. Menggunakan udara sebagai media pemadaman busur api dengan menghembuskan udara ke ruang pemutus. Jadi udara itu dihembuskan ke interrupter tadi agar dapat memutus kontaknya. Yang terakhir, pemadam busur api dengan hamba udara atau vakum. Ruang hamba udara mempunyai kekuatan dielectric strength yang tinggi dan sebagai media pemadam busur api yang baik. PMT jenis vakum digunakan untuk tegangan menengah, yaitu 24 kV. Untuk pemutus vakum tegangan tinggi, PMT jenis ini digunakan dengan dihubungkan secara seri. Next, komponen PMT driving mechanism. Yang pertama itu ada penggerak pegas, spring drive. Mekanik penggerak PMT dengan menggunakan pegas atau spring terdiri dari dua macam, yaitu pegas pilin helical spring. PMT jenis ini menggunakan pegas pilin sebagai sumber tenaga penggerak yang ditarik atau diregangkan oleh motor melalui rantai. Jadi motor di sini digunakan sebagai peregang atau pengencang si pegas pada PMT. Yang kedua ada pegas gulung, scroll spring. PMT ini menggunakan pegas gulung untuk sumber tenaga penggerak yang diputar oleh motor melalui roda gigi. Jadi motor digunakan sebagai penggulung sehingga pegas dapat meregang atau mengencangkan si pegas PMT. Next, yang kedua ada penggerak hidrolik. Rangkaian gabungan dari beberapa komponen mekanik, elektrik, dan hidrolik oil yang berfungsi sebagai penggerak untuk membuka dan menutup PMT. Pada kondisi PMT membuka atau keluar, sistem hidrolik tekanan tinggi tetap pada posisi seperti piping diagram, di mana minyak hidrolik tekanan rendah warna biru bertekanan sama dengan atmosfer dan warna merah bertekanan tinggi hingga 360 bar. Yang ketiga, penggerak pneumatik. Rangkaian gabungan dari beberapa komponen mekanik, elektrik, dan udara bertekanan yang berfungsi sebagai penggerak untuk membuka dan menutup PMT. SF6 gas dinamik. PMT jenis ini media memanfaatkan tekanan gas SF6 yang berfungsi ganda. Selain sebagai pemadam tekanan gas juga dimanfaatkan sebagai penggerak juga. Setiap PMT terdiri 3 identik pool, di mana masing-masing merupakan unit yang terdiri dari interrupter, isolator tumbuk, dan power akutator yang digerakkan oleh gas SF6 masing-masing pool dalam siklus tertutup. Jadi di sini driving mechanism itu digunakan sebagai penggerak untuk membuka dan menutup si PMT-nya. Next, komponen PMT secondary. Yang pertama ada lemari mekanik atau kontrol, berfungsi untuk melindungi peralatan tegangan rendah dan sebagai tempat secondary equipment. Jadi lemari ini digunakan sebagai tempat meletakkan peralatan-peralatan kontrol si PMT. Yang kedua, terminal dan wiring control. Terminal wiring control PMT memberikan trigger pada mekanik penggerak
untuk operasi PMT. Next, yang sub keempat, Failure Mode Effect Analysis (FMEA) adalah prosedur analisa dari model kegagalan atau failure mode yang dapat terjadi dalam sebuah sistem untuk diklasifikasikan berdasarkan hubungan sebab akibat dan penentuan efek dari kegagalan tersebut terhadap sistem. Nah, FMEA itu terdiri beberapa subsistem seperti yang dijelaskan tadi. Nah, subsistem ini terdapat fungsinya masing-masing. Yang pertama, primary, berfungsi sebagai menyalurkan energi listrik dengan nilai losses yang rendah dan mampu menghubungkan atau memutuskan arus beban saat kondisi normal dan tidak normal. Yang kedua, dielectric, sebagai isolasi peralatan dan memadamkan busur api dengan sempurna pada saat moving kontak bekerja. Yang ketiga, driving mechanism, berfungsi menyimpan energi untuk dapat menggerakkan kontak gerak atau moving contact PMT dalam waktu tertentu sesuai dengan spesifikasinya. Yang keempat, secondary, berfungsi untuk mengirim sinyal kontrol atau trigger untuk mengaktifkan subsistem mekanik pada waktu yang tepat. Next, bab 2, pedoman pemeliharaan PMT. Dibagi menjadi 5 subsistem subbab. Yang pertama itu ada in-service atau visual inspection. Yang kedua, in-service measurement atau online monitoring. Yang ketiga, shutdown measurement atau shutdown function check treatment. Yang keempat, conditional. Yang kelima, overhaul. Next, yang pertama, in-service atau visual inspection. Nah, apa sih itu definisi service inspection? Yaitu suatu pemeriksaan terhadap peralatan yang dilakukan dalam keadaan peralatan beroperasi atau bertegangan dengan menggunakan 5 panca indera dan metering secara sederhana dengan pelaksanaan periode tertentu, bisa harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk mengetahui monitor atau kondisi peralatan dengan menggunakan alat ukur sederhana. Contohnya itu termogan. Pelaksananya itu petugas operator atau asisten supervisor di gardu induk. Untuk tragi atau UPT PLN P3B Sumatera atau wilayah, atau petugas pemeliharaan atau supervisor gardu induk. Subbab yang kedua yaitu in-service measurement atau online monitoring, merupakan pengukuran yang dilakukan pada periode tertentu dalam keadaan peralatan bertegangan atau online. Pengukuran atau pemantauan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui atau memonitor kondisi peralatan dengan menggunakan alat ukur yang canggih seperti thermal imager yang dilakukan oleh petugas pemeliharaan. Jadi, kegiatan ini dilakukan sebagai pemeliharaan dengan cara pengukuran si peralatan PMT untuk memonitor kondisi peralatan dalam keadaan bertegangan. Next, subbab ketiga itu shutdown measurement atau shutdown function check, merupakan pengukuran dan pengecekan fungsi peralatan yang dilakukan pada periode 2 tahunan dalam keadaan peralatan tidak bertegangan atau offline. Pengukuran dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan dengan menggunakan alat ukur sederhana serta advance yang dilakukan oleh petugas pemeliharaan. Jadi bedanya dengan in-service measurement itu adalah keadaan peralatan dalam bertegangan atau tidak. In-service measurement itu peralatan dalam keadaan bertegangan, sedangkan shutdown measurement itu peralatan tidak dalam keadaan bertegangan. Keempat, conditional, pekerjaan pemeliharaan yang
dilaksanaan dipicu oleh kondisi tertentu atau pasca gangguan atau relokasi peralatan, misalnya terjadi karena bencana alam, gempa, atau kondisi abnormal setelah pemeliharaan dilakukan. Nah, kondisional. Pemeliharaan ini dilakukan ketika terjadi sesuatu pada PMT sehingga PMT tidak bekerja dengan normal. Kelima, overhaul adalah pemeliharaan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun atau lebih berdasarkan manual instruction, ketentuan pabrikan, atau pengalaman atau ketentuan unit setempat. Nah, overhaul biasanya itu berupa penggantian komponen pada PMT. Jenis PMT dan kurun waktu overhaulnya. Jenis PMT yang pertama itu PMT dengan media udara hembus atau air blast. Selambat-lambatnya 9 tahun atau pada saat jumlah angka pemutusan N sama dengan 4.500 kali. PMT dengan media sedikit minyak, low oil content. Selambat-lambatnya 6 tahun atau pada saat jumlah angka pemutusan N 1.500 kali. PMT dengan media banyak minyak, bulk oil content. Disesuaikan dengan ketentuan pabrik. PMT dengan media gas SF6 disesuaikan dengan ketentuan pabrik. Bab ketiga, evaluasi hasil pemeliharaan. Nah, di sini terdapat flowchart metode evaluasi. Evaluasi level pertama yaitu kegiatan in-service visual inspection, online monitoring. Nah, kegiatan evaluasi level 1 itu berupa inspeksi atau monitoring peralatannya. Nah, selanjutnya evaluasi level 2. Kegiatannya berupa in-service measurement. Nah, kegiatannya itu berupa pengukuran peralatan dalam keadaan bertegangan. Selanjutnya evaluasi level 3. Kegiatannya berupa shutdown measurement, shutdown function check. Itu pengukuran peralatan dalam keadaan dimatikan tegangannya atau offline. Kemudian pengecekan dalam keadaan peralatan tidak dalam keadaan bertegangan. Nah, apabila evaluasi 3 lewat, maka selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut Life Extension Program and Asset Development Plan berupa retrofit, refurbish, replacement, atau reinvestment. Evaluasi level 1. Pelaksanaan tahap awal ini berdasarkan pada hasil in-service atau visual inspection yang sifatnya berupa harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, serta dapat juga dengan menambahkan hasil online monitoring. Tahapan ini menghasilkan kondisi awal atau early warning dari PMT. Evaluasi level 2. Hasil akhir serta rekomendasi pada tahap pertama menjadi inputan untuk dilakukannya evaluasi level 2. Ditambah dengan pelaksanaan in-service measurement, tahapan ini menghasilkan gambaran lebih lanjut untuk justifikasi kondisi PMT serta menentukan pemeliharaan lebih lanjut. Ketiga, evaluasi level 3 merupakan tahap akhir pada metode evaluasi pemeliharaan. Hasil evaluasi level 2 ditambah dengan hasil shutdown measurement dan shutdown function check menghasilkan rekomendasi akhir tindak lanjut yang berupa life extension program dan asset development plan seperti retrofit, refurbish, replacement, atau reinvestment. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan presentasi atau kesalahan dalam kata-kata saya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel ini dan klik tombol like jika Anda suka, klik tombol dislike jika Anda tidak suka. Yuk.